Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif, sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Nah teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang informasi baru banget yang lagi beredar saat ini tentang lampu hijau. Kata kebanyakan orang adalah lampu hijau SKB CPNS 2019 yang katanya sudah mulai diumumkan oleh BKN. Nah, setelah proses pengumuman lampu hijau tersebut, banyak banget yang DM dan juga tanya ke aku melalui pesan pribadi dan lain sebagainya tentang pendapat aku, dan sebenarnya ini udah pasti atau fixnya gimana-gimananya. Banyak banget yang masuk pertanyaannya ke aku dan aku coba untuk jawab di sini, sekaligus nanti mengcover beberapa pertanyaan dari kalian untuk yang udah masuk di komentar-komentar video-video sebelumnya. So, langsung aja ini videonya. Nah, pertama teman-teman, aku mau bilang sama kalian semua bahwa kalau aku pribadi menyoroti ini semua justru bukan sebagai lampu hijau, tetapi ini sebenarnya masih seperti lampu kuning aja gitu. Kenapa? Karena sejauh ini pengumumannya juga belum jelas kapan-kapannya, karena masih diberikan embel-embel melihat situasi dan kondisi COVID-19 ini, apakah akan semakin membaik atau semakin memburuk seperti itu. Jadi, pemerintah sejauh ini baru menyampaikan pengumuman bahwa SKB CPNS 2019 akan dilaksanakan setelah proses SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2020, yang mana sesuai jadwal SKD Dikdin Pendidikan Kedinasan itu dilaksanakan bulan Juli, maka setelahnya dimungkinkan bulan Agustus atau bulan September. Tapi ada notice, ada garis bawahnya juga bahwa hal ini harus melihat situasi dan kondisi COVID-19 di Indonesia akan seperti apa. Kemudian dari pernyataan itu banyak yang minta pendapat aku dan juga banyak yang nanya ke aku gitu ya, walaupun aku tidak punya kapasitas untuk menjawab. Cuman kalau misalnya dari segi pemikiran aku sendiri, pertanyaan yang masuk tuh kayak gini, Kak Wen, kenapa mereka harus mengutamakan SKD Dikdin sementara 2019 belum selesai, kenapa SKD 2020 yang Dikdin harus dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah, pertama, kita sama-sama tahu bahwa SKB CPNS atau CPNS itu sendiri bukanlah sebuah prioritas utama pemerintah di masa COVID-19. Apalagi akan melibatkan begitu banyak orang untuk melaksanakan proses SKB-nya, sehingga ini akan ditunda melihat situasi dan kondisi supaya baik dulu. Berikutnya, kalau gitu kenapa SKD Dikdin dilaksanakan? Nah, SKD Dikdin itu adalah pendidikan kedinasan. Sekolah kedinasan ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang baru lulus SMA nih teman-teman. Jadi, mau nggak mau nanti di tahun ajaran baru mereka harus sudah masuk kan gitu loh, dan mereka prosesnya juga masih lama kok, nggak cuma di SKD doang, nanti mereka juga bakalan ada kesemaptaan dan lain sebagainya sampai mereka dinyatakan menjadi mahasiswa kedinasan. Dan setelah itu mereka belum jadi CPNS, ada proses kuliah dulu, ada yang D3 berarti 3 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung pendidikan kedinasan apa yang dia ambil, kayak gitu teman-teman. Nanti baru setelah mereka beres kuliah baru mereka bisa jadi CPNS setelah mereka latsar, kayak gitu. Jadi ada proses panjang untuk adik-adik kita yang pendidikan kedinasan itu gitu. Makanya itu diprioritaskan untuk diadakan pada Juli 2020 sesuai dengan jadwal yang sudah beredar di pendaftaran sekolah kedinasan tersebut. Nah, terkait dengan SKB CPNS yang disusulkan setelahnya, ya tadi gitu, tetap harus melihat kondisinya. Dan yang kedua adalah, sebenarnya ini adalah lampu kuning tadi aku bilang ya, bukan lampu hijau, tapi ini juga sebagai tanda bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan SKB. Jadi ini membantah anggapan-anggapan di luar sana yang mengatakan daerah tertentu akan menghapuskan SKB atau pemerintah akan meranking saja, yang kayak gitu-gitu tuh dihapuskan melalui berita ini gitu loh. Jadi ya intinya adalah SKB CPNS akan tetap dilaksanakan, tapi 2019 ya, tapi akan dilaksanakan setelah SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2020. Apakah nanti SKD Dikdin ini akan mundur lagi ngelihat situasi COVID-19 di Indonesia yang masih terus naik grafiknya? Nah, itu nanti dilihat lagi ke depannya sama pemerintah. Nah, maka di kesempatan ini juga aku menghimbau kepada teman-teman semua untuk yuk sama-sama kita menjadi calon aparatur sipil negara yang baik, yang mengikuti semua himbauan pemerintah dan bersikap cerdas. Artinya kita
sama-sama yuk berjuang supaya gimana caranya grafik di Indonesia itu bisa menurun gitu ya. Di beberapa negara tetangga udah mulai turun loh grafiknya, masa di kita naik-naik terus gitu. Nanti sampai kapan proses ini berakhir kita nggak akan tahu, dan kalau ini nggak berakhir artinya banyak hal yang akan tertunda, termasuk salah satunya adalah SKB CPNS 2019. So ya, yuk sama-sama kita berjuang dan berusaha. Nah, berikutnya yang mau aku coba bahas di video kali ini adalah tentang beberapa komen kalian di video sebelumnya tentang aku ada bikin video di mana video tersebut menyatakan jumlah minimum benar SKB CPNS buat teman-teman tenaga pendidik ya. Karena ada lawannya yang punya SERDIK, sertifikat pendidik, yang biasanya kita bilang itu surat sakti, dimana kalau udah punya itu bakalan dapat 100% poin nanti ketika SKB. Ada yang nanya, kalau gitu untuk formasi lain gimana dong kak, yang tidak tenaga pendidik harus bener berapa? Nah itu yang nggak bisa diprediksi, yang tidak ada surat sakti, yang tidak ada sertifikat pendidik, kan kita nggak tahu lawan kita bakal bener berapa. Pada intinya adalah tergantung nanti kalau misalnya lawan kitanya, misalnya lawan kita nanti ranking 1 nih, sekarang lawan kita ranking 1, kita ranking 2 atau ranking 3, kalau nanti di SKB-nya kita jauh mengungguli dia, kita masih punya kemungkinan untuk lolos ya. Tapi berapa angka pasti jauhnya? Kalau kemarin di yang tenaga pendidik udah aku hitung pastinya kan berapa-berapanya. Kalau yang di sini tuh, yang formasi umum lainnya ya kita nggak bisa prediksi, karena itu akan ada 2 variabel. Variabelnya itu akan tergantung kepada skor dari lawan kita itu gitu loh. Kita harus mengungguli berapa-berapanya. Seperti itu teman-teman. Tapi kemungkinannya akan selalu ada, sebab SKB itu poinnya adalah 60%. Artinya ada sangat banyak poin yang akan diambil dari SKB. Makanya untuk teman-teman yang masih di ranking 2 atau di ranking 3 itu akan selalu punya kemungkinan yang besar. Orang yang tenaga pendidik yang lawannya pada ranking 1 atau di atas dia yang punya SERDIK aja, kemarin aku bilang bahwa dia masih tetap bisa melampaui kan dengan beberapa catatan dan syarat gitu loh. Nah, maka kalian juga bisa pasti melampaui lawan kalau usahanya juga maksimal gitu teman-teman. Berikutnya lagi adalah yang tanya nih ke aku, ada yang nanya kayak gini, kak gimana sih prosesnya, katanya akan ada lagi rekrutmen CPNS 2020 untuk yang anak SMA ya, kayak gitu kan, yang formasinya untuk lulusan SMA. Emang benar. Nah, sebenarnya itu adalah bisa-bisanya media aja teman-teman, bisa-bisanya berita aja untuk bikin informasi bahwa akan ada lagi nih CPNS untuk SMA kayak gitu. Nanti diadakan di bulan Juli. Sebenarnya ini berita tadi itu adalah mengcover informasi yang pertama tadi aku sampaikan. Yang dimaksud untuk lulusan SMA ini adalah untuk sekolah pendidikan kedinasan, di mana sekolah ini CPNS-nya tuh nggak langsung. Kan kalau untuk formasi SMA kayak misalnya sipir atau apa, yang pokoknya formasi-formasi SMA yang selama ini bareng sama rekrutmennya dengan kita di 2019 atau 2018, itu kan prosesnya nanti dia ngikutin SKD, kemudian SKB atau kesemaptaan, pokoknya udah selesai seleksi langsung kan diangkat gitu, latsar terus diangkat juga gitu. Nah kalau di yang sekarang yang di Juli itu nanti nggak kayak gitu, tadi seperti yang udah aku bilang, lulusan SMA tapi untuk sekolah kedinasan, artinya dia sekolah lagi, dan ini juga syaratnya biasanya cuma 2 atau 3 tahun masa lulusnya doang gitu, nggak kayak CPNS pada umumnya. Kalau CPNS yang pada umumnya kan maksimum 35 tahun kan. Nah kalau di sini tuh tidak, di sini tuh bener-bener kayak mereka-mereka yang masih fresh, baru lulus SMA 2 atau 3 tahun boleh daftar kayak gitu. Misalnya sekolah kedinasan itu adalah STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian sekolah yang binaannya Badan Intelijensi Negara, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi mereka itu punya sekolah-sekolah khusus ya, dimana nanti si sekolah-sekolah itu tuh menyiapkan calon aparatur sipil negara untuk negara ini gitu. Nah prosesnya tuh jadi mereka udah SKD duluan, udah SKB duluan, udah kesemaptaan duluan, udah lulus, nanti ada pendidikan, baru nanti diakhiri dengan latsar, setelah latsar baru penempatan kayak gitu teman-teman. Jadi ya untuk yang punya saudara, teman-teman atau adik-adik SMA itu boleh dipersiapkan dari sekarang supaya mengikuti pendidikan kedinasan. By the way kuliahnya gratis ya teman-teman, jadi dibiayai oleh negara dan nanti setelah selesai juga ditempatkan oleh negara dimanapun. Nah itu tadi teman-teman informasi yang bisa aku kasih sama kalian semua, mengingat banyak informasi simpang siur di luar sana dan juga banyak pertanyaan yang masuk ke aku. Mohon maaf sekali lagi aku tidak bisa balas satu persatu di komentar, tidak bisa balas satu persatu di DM dan di pesan-pesan yang kalian kirimkan.
Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, dan by the way, kelas diskusi yang ada di Telegram juga masih terus berjalan ya. Jadi walaupun ya macet gara-gara lagi proses yang kita nggak tahu sampai kapan ini ditundanya, tapi minimal di sana ada banyak informasi yang dibagikan oleh teman-teman sesama kalian. So kalian bisa langsung cek link grup Telegramnya di description box. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua. Terima kasih sudah bergabung di channel ini sejauh ini. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran, ilmu, hal positif apapun yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan tetap semangat buat kalian di luar sana. Terus lakukan yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan Allah hitung sebagai jalan untuk mencapai tujuan terbaik kita. So, aku juga minta tolong sekali lagi sama kalian semua untuk subscribe, share, like, serta berikan komentar kalian yang positif di bawah, serta kalau mau ada yang tanya-tanya boleh tanya di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.